GS. Bersukacita hari ini karena kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Pengharapannya tidak pernah lekang oleh waktu. Dan hari ini kita akan memuji Tuhan, masuk di dalam hadiratnya. Biarlah Roh Kudus bekerja hari ini, menjamah setiap hati kita, menjamah setiap jiwa kita. Terima kasih Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah.
Jamah ya Tuhan, jamah ya Tuhan, hiralaya shekerarara, hinatakaya lama ya shek, hinamalataka ya shek, hinamalamala takaya shekerere, Yesus jamah dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Jemaat boleh bernyanyi dengan segenap imanmu, katakan dia jamah, dia jamah. Yesus jamah dan beri damai di hatiku. Semua
menciptakan kamu. Yang siap memuji Tuhan katakan bersama-sama. Amin. Lambaikan tangan yang bersuka cita, katakan Yesus baik. Karena sukacitanya mengalir dalam hidup kita. Siapkan hatimu dan segala jiwamu. Datang kepada Tuhan. Minta kekuatannya turun atasmu. Terima kasih ya Tuhan.
Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menolong. Ku kan bertahan di jalan kebenaran dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menolong. Karena Yesus selalu menolong. Karena Yesus selalu Kami akan tenang saat kau bersama kami. Tiba-tiba kedamaian itu akan timbul saat engkau sangat dekat dengan kami. Badai, topan, goncangan apapun, kami sangat yakin tidak bisa melepaskan cintamu kepada kami. Seperti seorang bapak yang sayang kepada anaknya, kau tidak pernah meninggalkan anak-anakmu di tengah masa-masa goncangan seperti ini. Kami sangat mengenal pribadimu dan kami terus belajar mengenal pribadimu. Dan biar saat kami makin mengenal pribadimu, kami tidak takut akan apapun yang terjadi. Saat kami mengenal siapa Bapa kami gak takut apapun yang terjadi. Saat kami mengenal siapa ayah kami, Papa kami yang di surga, kami tidak akan cemas dengan apapun yang terjadi. Kebutuhan masa depan, apapun yang terjadi. Bapa kami, Bapa yang baik, itu yang kami kenal. Makasih Tuhan buat sebuah perjumpaan bersamamu. Sekalipun kami ada di rumah-rumah beribadah, tapi Roh-Mu ada di rumah kami. Kau juga ada di tempat rumah Tuhan, di tempat ini juga. Kau juga Tuhan yang sama ada di mana-mana. Bekerjalah dan kami siap mendengarkan firman-Mu pada kesempatan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus yang kami sembah dan kami muliakan, Bapa yang kekal, Raja damai, dan penasihat yang ajaib. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan yang baik buat kita semuanya ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang melayani hari ini, luar biasa membantu kita yang ada di rumah, juga teman-teman media SGS yang sudah tentunya membantu kita sehingga Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah dan saudara yang ada dimanapun berada, kita boleh bersama-sama berjumpa dan belajar akan kebenaran-kebenaran firman Allah ya. Baik, minggu yang lalu kita sudah membahas satu tema tentang bagaimana kita harus menghadapi goncangan ini ya. Bagaimana kita harus menghadapi goncangan ini. Ada beberapa poin yang Tuhan memberkati. Nah, hari ini kita mau belajar, saya akan melanjutkan tema khotbah minggu yang lalu dengan tema begini. Apa yang harus ada saat goncangan itu tiba? Ya, itu tema kita hari ini. Apa yang harus ada pada saat goncangan itu tiba? Kalau saudara nggak ada 5 poin yang saya mau sodorkan ini, saya percaya kita nggak akan mengalami kekuatan apapun juga. Nah, kita akan membaca bersama-sama di dalam Ibrani terlebih dahulu ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Buka Alkitab kita dan kita akan baca bersama dalam Ibrani 12, masih di ayat yang ke-26.
Saya akan melanjutkan ayat yang kemarin. Ibrani 12 ayat yang ke-26. Bapak Ibu yang di rumah, siapkan ballpoint kita karena kita mau belajar hari ini menjadi murid ya. Poinnya dicatat, nanti di-sharekan setelah ibadah poin-poinnya. Saya percaya kita akan bertumbuh makin kuat di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin dulu dong. Iya, yang di rumah dalam iman saya mendengar juga katakan amin, luar biasa ya. Ibrani 12 ayat 26, kita baca bersama ya. Saya ulangi, Ibrani 12 ayat 26, 1, 2, 3 mulai. Waktu itu suaranya menggoncang bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Baca ayat ini Bapak Ibu. Saat goncangan itu terjadi, sebetulnya ada janji Tuhan. Halo, come on. Saya ulangi ayat ini ya. Waktu suaranya menggoncang bumi, ia memberikan janji. Artinya goncangan boleh terjadi, goncangan boleh ada. Tapi janji Tuhan juga ada buat saya dan saudara. Katakan amin. Wow, luar biasa. Saya semakin semangat sekali hari ini ya. Karena firman Allah mengatakan goncangan terjadi, tapi janji Tuhan juga akan diberikan kepada kita. Nah, ayat yang ke-27, mari kita baca. 1, 2, 3 mulai. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Baik, hari ini kita mau belajar. Apa yang perlu untuk tetap tinggal di masa goncangan. Ayatnya berkata gini, goncangan itu terjadi agar tetap tinggal apa yang tidak pernah tergoncangkan. Jadi poin-poinnya itu begini Bapak Ibu. Yang ini nggak boleh nggak ada. Yang ini tetap harus ada walaupun goncangan terjadi. Nangkep ya, saya ulangi. Yang ini nih poin yang akan kita belajar. Apapun yang terjadi, goncangan boleh terjadi. Tapi yang ini nggak boleh hilang dari hidup kita. Karena Alkitab berkata begini, walaupun digoncang agar tetap tinggal. Nah yang tinggal apa tuh? Yang tetap tinggal itu apa? Mari kita belajar ya, poin demi poin. Nomor pertama, apa yang tetap tinggal? 1, kasih persaudaraan itu harus tinggal. Wow. Nomor 1, saudara bercatat ya, kasih persaudaraan harus ada. Goncangan boleh ada. Kita boleh dipisahkan hari-hari ini. Gak boleh keluar rumah, jabatan tangan aja rasanya harus ditahan semuanya. Tapi Alkitab berkata boleh kita dibatasi, tapi kasih persaudaraan harus tetap ada. Nah kalau saudara baca kitab Ibrani sampai ayat yang terakhir pasal 12 sampai ayat yang ke-29 harusnya dilanjutkan dari Ibrani pasal berikutnya, pasal 13. Dan di pasal 13 itu dikatakan begini, pasal 13 ya, saya bacakan buat saudara. Peliharalah kasih persaudaraan. Dalam perikop terjemahan bahasa asli, itu biasanya tidak ada perikop. Saudara bisa bayangkan ya, baca Alkitab gak ada perikop, itu berarti bacanya terus menerus tanpa dibatasi apapun juga. Jadi ceritanya bisa nyambung. Nah kalau saudara baca di ayat di pasal 12 kitab Ibrani tentang goncangan harusnya dilanjutkan pasal 13 ayat yang pertama. Apa itu? Tentang kasih persaudaraan. Dalam bahasa Inggrisnya bagus sekali ya. Dipakai kata let brotherly love continue. Jadi kasih persaudaraan yang harus terus menerus. Wow. Saya berharap kita yang terpisah beberapa saat ini, cobalah kontak teman-teman saudara satu gereja, komunitas saudara. Tanyakan kabarnya, say hello. Kalau boleh video call di sana. Jangan sampai kita terpisah tapi kita tidak terkonek satu dengan yang lain ya. Ini nomor 1, kasih persaudaraan. Ini harus tetap ada Bapak Ibu ya. Goncangan boleh ada tapi kesatuan keluarga tetap harus satu. Apapun yang terjadi. Suami, istri, anak-anak,
mari hadapi bersama-sama. Kalau kita bersatu pasti bisa Bapak Ibu ya. Kita itu bangsa yang hebat kok. Kita tuh bangsa yang kuat, kita bangsa yang tangguh. Pak Jokowi aja ngomong seperti itu. Dan saya mengaminkan sekali. Oleh sebab itu bersatu pasti kita bisa. Ya, nomor 1, kasih persaudaraan. Setelah ini nanti coba nanti foto ya bersama-sama, bersama dengan keluarga bersama-sama. Terus bagikan sama teman-teman. Aku juga dengarkan streaming loh. Aku diberkati poin khotbah hari ini. Lalu dibagikan. Itu dalam rangka melekatkan, mengeratkan satu dengan yang lain. Nomor 1. Nomor 2 Bapak Ibu. Apa yang kita bisa pelajari. Dan apa yang tidak boleh hilang dari goncangan selama goncangan ini terjadi. Nomor 2. Damai sejahtera. Nomor 2, ini yang gak boleh hilang dari kehidupan kita masa-masa krisis dan goncangan. Satu kali Yesus datang ke tempat murid-muridnya dan dia menunjukkan bahwa dia bangkit dari antara orang mati. Kalimat pertama yang Yesus munculkan, dia berkata gini, damai sejahtera. Saat mereka terkunci di satu rumah, saat mereka mengunci dirinya karena ketakutan, saat mereka tidak berani keluar kemana-mana, mereka hanya mengurung diri. Saudara baca kitab Matius, Lukas, Markus, Yohanes, waktu Yesus mati mereka mengurung diri karena ketakutan yang begitu hebat. Nah, waktu mereka mengurung diri, pintu dikunci, Yesus hadir. Lalu dia berkata gini, damai sejahtera. Artinya begini, saudara boleh terkunci hari ini di rumah. Kita boleh sendiri dan sendiri di masa goncangan ini. Tapi yang nomor 2, jangan sampai kehilangan damai sejahtera. Katakan amin. Katakan damai sejahtera. 1, 2, 3, damai sejahtera. Kalaupun goncang, tapi kalau damai itu yang ada di dalam diri kita boleh keluar dan memerintah semua aspek hidup kita. Saya percaya. Ketakutan apapun, goncangan apapun, kita bisa melindasnya saudara. Kenapa? Karena kekuatan yang ada di dalam yang akan mengontrol apapun yang terjadi di luar. Di luar boleh hiruk pikuk. Tapi kalau di dalam ini ada Christ in you. Kristus ada di dalam diri kita. Ketenangan, kedamaian ada dalam diri kita. Tiba-tiba apapun yang terjadi. Kita bisa tetap tenang, kita bisa tetap tinggal dan tidak tergoncangkan. Wow. Saya tahu bisnis memang susah hari ini. Saya tahu saudara yang ada di marketplace memang sedikit susah sekali. Mendongkrak bisnis, warung tutup dan segala macam. Sementara kita harus gaji karyawan A dan B sampai Z. Saya berdoa, saudara dikasih hikmat dan damai sejahtera. Kalau Raja Damai itu memerintah hidup kita. Raja Damai itu memerintah hidup kita. Ketenangan menghadapi badai seperti lagu tadi akan terjadi dalam hidup kita. Raja Wali itu menghadapi badai gak takut Bapak Ibu. Lain sama burung gereja, burung emprit. Wah, dia takut begitu. Tapi Raja Wali itu justru menggunakan badai untuk dia bisa terbang. Dan dengan kecepatan yang luar biasa itu didorong dengan begitu hebat. Saya berdoa saudara mengalami damai di masa-masa seperti ini. Katakan amin. Amin ya. Nomor 3. Di masa hari ini, jangan sampai kita kehilangan waktu yang produktif. Itu nomor 3. Jangan sampai kita kehilangan waktu yang produktif. Dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-16. Efesus 5 ayat 16. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, kita berkata gunakan waktu yang ada karena waktu ini adalah jahat. Dunia boleh goncang, tapi waktu tetap jalan terus. Suka atau enggak suka, waktu akan jalan terus Bapak Ibu. Makanya waktu saudara ada di rumah, jangan sampai kita kehilangan momentum yaitu waktu. Kita boleh kehilangan pekerjaan hari ini. Dagangan boleh sepi. Saya mau katakan waktu tetap memberikan yang terbaik buat kita. Saya ulangi. Kita boleh kehilangan beberapa hal. Kehilangan harusnya kita jalan-jalan, harusnya kita liburan, harusnya kita bersama dengan teman. Kita tiba-tiba banyak kehilangan di situ. Tapi saya mau katakan kita gak pernah kehilangan waktu hari ini.
waktu tetap ada 24 jam buat kita. Kita kehilangan waktu bersama-sama dengan teman. Kita kehilangan waktu untuk bekerja di kantor. Karena pekerjaan di kantor harus dibawa di rumah. Tapi semua katakan, saudara kan tidak kehilangan waktu. Artinya bahwa mari gunakan waktu dengan produktif. Di rumah dengan banyak cara lah, dengan kreativitas ya. Terima kasih buat Radio SGS yang sudah menginspire, yang menginspirasi bagaimana kita menghabiskan waktu di tengah-tengah banyak kebosanan di rumah, banyak acara-acara yang begitu-begitu saja di rumah. Tapi saya percaya Bapak Ibu sangat kreatif sekali untuk menggunakan waktu. Karena itu yang Tuhan mau. Di tengah goncangan, jangan biarkan waktu terbuang sia-sia. Hanya dengan menangis, lalu meratapi tangisan, air mata, nasib dan segala macam. Cobalah gunakan waktu dengan baik. Karena waktu itu adalah kesempatan yang Tuhan beri ya. Kalau waktunya hilang, kesempatan hilang, kita tidak punya waktu apapun untuk membangun kehidupan kita. Kapan waktu kita belajar tentang prinsip 20-90? Masih ingat ya Bapak Ibu ya? 20/90. 20 hari kita melakukan kegiatan yang terus menerus. Itu akan menjadi sesuatu budaya dan sesuatu habit yang baru atas kehidupan kita. Tapi kalau 20 itu ditambah terus menerus sampai tembus di angka 90, maka ada sebuah pola kehidupan yang baru akan lahir dalam hidup kita. Saya kok yakin krisis ini membantu kita punya habit yang baru. Punya kebiasaan yang baru. Tiba-tiba orang jadi sangat bersih sekali dalam kehidupannya. Tiba-tiba orang sangat menjaga sekali tentang kesehatan. Tiba-tiba. Dan kalau itu dikerjakan selama 20 hari. Saudara dibantu untuk punya culture budaya yang baru atas hidup saudara. Baca Alkitab, doa 15 menit 1 hari. Kalau itu setiap hari dilakukan selama 20 hari saja. Saya punya sebuah habit yang baru, kebiasaan yang baru yang akan lahir. Dan itu kalau terus menerus sampai 90 hari. Saudara punya pola-pola kehidupan yang baru. Jadi mari kita gunakan waktu yang produktif ini untuk tidak kita buang dengan sia-sia. Bolehlah nonton TV, bolehlah nonton film di rumah berseri-seri, boleh sinetron Korea berseri-seri juga boleh. Tapi jangan lupa, waktu itu gak pernah hilang. Gunakan waktu dengan produktif ya. Karena ini kesempatan kita untuk bisa baca buku, untuk kita bisa belajar banyak hal dengan online. Dan kita bisa lakukan banyak hal ya. Nomor 4. Apa yang gak boleh hilang dari hidup kita? Nomor 4. Nalar kita. Wah, ini penting. Nalar kita gak boleh hilang. Nah, dalam 1 Petrus 1 ayat 13 dikatakan begini. 1 Petrus 1 ayat 13. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkan pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Alkitab mengatakan hendaknya engkau menyiapkan akal budi. Bahasa Inggrisnya bagus sekali ya, terjemahnya begini. Karena itu ikat pingganglah pikiranmu. Wow, ini pikiran harus diikat pinggangi Bapak Ibu. Nah, di tentara Roma itu kalau mereka sedang perang, mereka pakai ikat pinggang. Saudara tahu ya, persenjataan tentara Roma ada 6. Salah satunya adalah ikat pinggang. Baju zirah, ketopong, kasut, tapi ada ikat pinggang. Nah, ikat pinggang itu fungsinya salah satunya untuk tempat senjata-senjata dicentelin di sini nih. Ada belati, ada apa-apa, dicentelin di sini. Itulah fungsi ikat pinggang. Lah kalau pikiran kita diikat pinggang, itu artinya persenjatai pikiran kita. Jangan sampai waktu goncangan ini pikiran kita mulai nggak nalar gitu ya. Mulai nggak positif, mulai negatif. Pilek dikit pikirannya udah macem-macem. Batuk dikit udah macem-macem. Padahal batuk dan pilek karena minum soft drink yang terlalu banyak. Sehingga mengakibatkan batuk dan serak-serak. Lalu takut ini. Takut, wah ini jangan-jangan A, jangan-jangan B, begini-begini. Wah nanti bisnis jadi gini. Jadi istilahnya yang tadinya biasa-biasa, tiba-tiba ada sugesti.
Sehingga kita jadi orang yang gak pakai nalar kita ya. Tiba-tiba bisa takut, tiba-tiba bisa macam-macam begitu ya. Gunakan nalar kita. Ya, dalam bahasa Inggris terjemahnya begini Bapak Ibu. Karena itu ikat pinggangilah pikiranmu. Jadilah sadar. Yuk ngomong yuk sadar. 1, 2, 3. Sadar ya. Dan berharap sampai akhir untuk rahmat yang Tuhan berikan kepadamu. Jadi Tuhan pengen agar pikiran kita itu pakai nalar yang benar. Jangan pikiran pakai yang negatif-negatif. Udah pikiran positif hari ini. Percaya sama Tuhan, diikat pinggangi. Sehingga pikiran kita itu kuat Bapak Ibu. Sama kasih contoh ya. Seorang yang mengangkat beban berat atau angkat besi. Saudara tahu nggak biasanya menggunakan ikat pinggang yang cukup kuat ya. Wah ini gini-giniin sampai kencang banget tuh. Terus dia jalannya begini-begini ya. Masih ingat ya? Jalan terus dia ambil ini besinya itu, tongkat besinya lalu diangkat. Iya begitu ya. Saya bisa bayangkan ya kalau itu nggak pakai yang namanya ikat pinggang yang kuat, akan terjadi masalah dalam kehidupan khususnya di bagian perutnya di sini. Artinya bahwa ikat pinggang pikiran kita, mari kita set pikiran kita dengan benar. Ya, jangan ngomong mati aku. Pernah enggak sudah pernah ngomong gitu? Ah, mati aku. Saya mau tanya yang pernah ngomong mati aku, mati enggak tuh kira-kira? Sampai hari ini kan masih hidup. Sampai hari ini masih lihat televisi loh. Dengarkan khotbah, streaming, dengerin. Enggak mati-mati. Makanya jangan di tengah goncangan ini jangan ngomong mati aku bisnis. Aduh piye ini gimana? Mati saya Pak. Jangan sampai hari ini pun gak ada kata mati. Artinya bahwa mari kita berpikir positif. Kita atur pikiran kita. Tenang di masa badai. Tuhan bekerja di dalamnya. Katakan amin ya. Yuk tepuk kepala yuk. Sabar 1, 2, 3. Sabar gitu ya. Pikiran kita harus ditaklukkan dalam kasih Kristus ya. Ini yang nomor 4 ya. Nalar kita nggak boleh hilang. Terakhir nomor 5. Apa yang nggak boleh hilang di masa goncangan? Penyembahan kita nggak boleh hilang. Saya ulangi. Penyembahan kita nggak boleh hilang di masa goncangan itu terjadi. Saya mau bacakan di Kisah Para Rasul 16 ayat 24. Kisah Para Rasul 16 ayat 24. Sesuai dengan perintah itu, oleh kepala penjara memasukkan mereka ini adalah Paulus dan Silas. Ditangkapnya Paulus dan Silas, dimasukkan ke penjara di bagian paling tengah, lalu membelenggu kaki mereka dalam pasung yang kuat. Oke. Saudara perlu tahu ruang penjara di tempat daerah tawanan di mana Paulus sama Silas di penjara. Di bagian tengah itu yang paling sangar atau yang mengerikan. Lebih dalam daripada yang lainnya. Nah, Alkitab mencatat Paulus Silas itu ditangkap lalu dipenjara, dibelenggu kakinya. Saya akan minta volunteer dari SGS boleh membantu saya menyiapkan. Brian sama Mas Angga ya. Anggap aja Brian ini Paulus ya. Bisa ke sini, ini Paulus. Yes. Ini Paulus, boleh tidur? Boleh tidur di sini? Iya, tidur Mas. Kan harus dipasung Mas. Ini kan Alkitab mencatat kakinya dibelenggu. Nah, saya mau share Bapak Ibu, kata dibelenggu itu adat istiadatnya itu seperti ini. Dipasung ya. Boleh disiapkan, tangannya ke atas semua, keduanya, iya, boleh masuk, ditutup, ini kayu sungguhan ya Bapak Ibu ya kalau di sana, lalu digembok dan dirantai, lalu kakinya juga sama, kakinya juga dipasung, agak sedikit melebar sesuai dengan lebar pasungnya ya, nah, wow. Digembok dengan kuat, kita berkata dipasung
kemudian dibelenggu kakinya dengan pasung yang kuat ya. Ini kayunya kuat dan dikunci dan digembok. Sudah? Mari kita pulang. No. Brian bisa apa kalau begini nih? Bisa apa? Bisa nggak ngapa-ngapa kok. Gak bisa ngapa-ngapa ya. Tangan gak bisa gerak, kaki juga gak bisa gerak. Tapi mulut bisa gerak enggak? Bisa. Bisa ya. Di tengah goncangan, di tengah masalah seperti ini, kita terkunci di rumah, kita terkunci di belenggu, enggak bisa apa-apa. Ini poinnya. Jangan sampai penyembahan kita hilang. Oke? Nangkep Bapak Ibu? Di tengah-tengah dikunci, dibelenggu, dia nggak bisa bergerak apa-apa. Please, ini penting. Jangan sampai penyembahan kita hilang dari hidup kita. Goncangan boleh terjadi, tapi penyembahan nggak boleh hilang. Alkitab mengatakan Paulus dan Silas akhirnya menyembah Tuhan. Dalam ayat yang ke-26, ketika kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkannya. Berarti nyanyinya di batin dalam hati atau semua orang dengar? Semua orang dengar. Baca Alkitab itu Bapak Ibu. Dibelenggu, mereka berdoa, menyanyi, dan yang lain sampai mendengarkan. Dan tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat. Wow. Saya mau katakan begini ya. Apapun yang terjadi atas hidup saudara. Goncangan apapun. Jangan sampai worship kita, penyembahan kita dan pujian kita juga hilang dari hidup kita. Worship dan penyembahan harus tetap tinggal di hati kita. Keluarkan dari mulut kita. Deklarasikan dalam doa saudara. Deklarasikan. Maksudnya begini, nanti waktu saudara berdoa atau tiap saat saudara berdoa, saudara mendeklar begini, saya percaya mujizat akan terjadi di tengah goncangan. Saya percaya goncangan terjadi tapi janji Tuhan ya dan amin. Itu namanya deklarasi Bapak Ibu. Dan itu sampai penjara kanan kiri mendengar. Itu berarti enggak cuma di dalam hati. Masih tahan sampai besok? Oke, Angga boleh bantu ya. Nggak bisa gerak ya. Jalan gak bisa. Hanya berbaring di tempat. Sama seperti kita hari ini. Bisnis kita berhenti di tempat. Kita gak bisa apa-apa. Kita terkunci. Kita tergembok di rumah. Tapi saya mau katakan gini. Jangan sampai kau kehilangan worshipmu. Jangan kau kehilangan penyembahanmu. Jangan kau kehilangan keintiman kita bersama dengan Tuhan. Justru di tengah-tengah seperti ini. Kita makin dekat sama Tuhan. Makin merapat bersama dengan Tuhan. Ada 5 yang saya share pada kesempatan hari ini kita belajar bersama-sama. 5 poin itu apa? Yang pertama, saya akan mengulangnya. 1, kasih persaudaraan jangan sampai hilang. Jangan sampai hilang kasih persaudaraan. Goncangan makin kita terkonek satu dengan yang lain. Kedua, jangan sampai kehilangan damai sejahtera. Tetaplah jaga hati saudara. Damai itu biar memerintah dalam ketenangan kehidupan kita. Saya tiba-tiba teringat Yesus itu digoyang badai begitu hebat di kapal bersama dengan murid-muridnya. Ini kapal badainya kuat sekali begitu. Aneh sekali murid-muridnya berusaha dan sampai dia berkata, guru kami mau mati. Yesus ada di buritan dan dia tidur. Wow, saya sih berharap saudara mengalami damai seperti itu. Tenang dalam badai, tenang dalam semua kebutuhan. Saya tahu memang bisnis kita memang gak sedikit repot, susah hari ini. Tapi please tetaplah tenang. Dan yang ketiga, gunakan waktu dengan produktif. Minta hadirat Tuhan untuk memberikan kreativitas yang baru. Dan yang keempat, nalar kita, mari kita jalankan dengan benar. Berpikirlah positif dan sabui pikiran kita agar pikiran kita memiliki pikiran Kristus. Dan yang kelima jangan lupa. Jangan sampai karena goncangan ini mulut kita gak bisa nyembah. Please,
Jangan sampai goncangan ini membuat mulut kita gak bisa berseru. Terima kasih Tuhan. Jangan sampai penderitaan, masalah, goncangan, persoalan yang kita hadapi, kita tidak bisa bersyukur kepada Tuhan. Jangan sampai desakan, duri, persoalan yang kita hadapi membuat kita tidak bisa menyembah Tuhan. Goncangan boleh terjadi, tapi please jangan sampai kehilangan worshipmu, keintimanmu bersama dengan Tuhan. Karena itu letak kekuatan kita. Percaya, 5 poin ini kita hidupi bersama-sama. Kita melewati semua badai bersama dengan Tuhan. Dan saudara tidak akan pernah tergoyangkan dalam keadaan apapun. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless, God bless. Kita menyanyi, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhan kita dahsyat. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Bapak Ibu yang di tempat ini kita menyanyi dan menyembah. Bapak Ibu yang ada di rumah sakit mungkin sedang mendengar. Bapak Ibu yang ada di jalan, mungkin saudara ada di rumah. Nyanyi dengan segenap hati. Tuhan ada di tengah-tengahmu. Tuhan ada di rumahmu hari ini. Dan Dia siap memberikan kasih dan anugerahnya kepada kita. Kau Tuhan yang menjadi andalanku. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Sekali lagi, Kau Tuhan. Kau Tuhan jadi andalan. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Katakan bersama, aku percaya Tuhanku dahsyat. Ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Kami percaya kuasa-Mu. Kami percaya ada pengharapan di dalam Engkau. Haleluya. Telah dikerjakannya. Aku percaya. Haleluya. Oh, aku percaya. Ada mujizat. Aku percaya Tuhan. Dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Bapak Ibu, mari kita renungkan firman Allah hari ini. Apapun yang terjadi atas hidupmu, goncangan sekuat, seberat apapun, sehebat apapun, tidak mungkin bisa terjadi tanpa seizin Tuhan. Yakinlah. Mari kita gunakan nalar iman kita. Mari gunakan kasih persaudaraan kita untuk saling menguatkan. Biar Raja damai memerintah hati dan pikiran kita. Goncangan boleh terjadi, tapi izinkan Raja damai memberi ketenangan bagimu. Memanage keuangan dengan benar, memanage waktu dengan benar. Sehingga Raja damai memerintah dan ketenangan itu terjadi atas rumah tangga, bahkan bisnismu nanti. Dan jangan lupa, jangan hilangkan penyembahanmu
doa-doamu di hadapan Tuhan. Seperti Paulus dan Silas, boleh dikunci, boleh digembok, boleh dipasung, gak bisa kemana-mana, gak mungkin bisa selamat. Mungkin kita berkata, gak mungkin bisnisku selamat, gak mungkin suamiku bisa sembuh, gak mungkin saudaraku bisa sembuh. Tapi saya mau katakan, hari ini ada mujizat bagimu. Saat kau menyembah, saat kau datang, kau mendeklar imanmu, kau mendeklarasikan imanmu kepada Tuhan. Yakin dan percaya, seperti gempa yang terjadi waktu itu, akan terjadi sesuatu yang hebat atas hidupmu. Dan kau berkata, mujizat itu masih ada. Mujizat itu masih ada. Mari Bapak Ibu yang di rumah, letak tangan kananmu di dada kita masing-masing. Katakan, aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Katakan dengan iman. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatanmu telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Biar kami melihat ada harapan bersama dengan Engkau. Biar kami melihat ada kuasa Tuhan, jawaban Tuhan di tengah-tengah goncangan yang terjadi. Kami percaya perbuatan ajaib. Kami percaya mujizat-Mu. Haleluya. Oh, aku percaya. Kami percaya. Keluarga kami dipulihkan, ekonomi kami dipulihkan, masa depan kami dipulihkan. Haleluya. Sekali lagi, aku percaya ada mujizat di tempat ini. Haleluya. Aku percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita rabas sekere dalam. Kami percaya ada kuasa, kami percaya ada mujizat, kami percaya ada jalan keluar, kami percaya ada pintu yang terbuka, kami percaya ada kuasa yang datang. Haleluya, haleluya. Yang sakit taruh di bagian yang sakit tanganmu. Kau yang sedang sendiri taruh tanganmu di dada. Lalu katakan begini, aku percaya. Aku percaya. Saya beri waktu Bapak Ibu berdoa secara pribadi di rumah, di jalan dimanapun saudara berada. Alami worship bersama dengan Tuhanmu hari ini. Aku percaya kuasa-Mu. Ku percaya Tuhan. Yes, Lord.
Yesus Tuhanku, Kau paling mengerti hancur hati ini, letih jiwa ini, Jamal ya Tuhanku, Jamal ya Tuhanku, sebab Engkaulah Tuhan yang paling mengerti. Yesus Tuhanku, Kau paling mengerti hidup ini. Hati kami yang takut, hati kami yang capek, yang lesu. Oh, sama setiap hati kami, sama hati kami. Jamah kami, setiap pribadi yang di rumah, biar mengalami kedahsyatan Tuhan. Mengalami Tuhan yang hadir luar biasa atas hidup mereka. Sehingga rumah tangga mereka mengalami di mana Raja Damai memerintah. Dalam nama Yesus kami terima pemulihan, kekuatan yang baru yang datang daripadamu saja. Demi nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin, 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 amin. Tuhan adalah kasih dan harapan kita bersama-sama. Amin. Di tengah badai, dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun takkan bertahan, karena Yesus selalu menolong. Sekali lagi katakan bersama-sama, kami mau bertahan di dalam tekanan, goncangan. Haleluya Tuhan, karena kekuatan salib-Mu yang membuat kami kuat Tuhan. Karena Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu, karena Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kasih anugerah Allah menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Semua persembahan doa, ratap, dan apa yang kau dengar dan kau lakukan, maka kau akan berbuah-buah 60-100 kali lipat ganda. Di tengah-tengah masa goncangan dan krisis, ketakutan apapun juga, akulah Bapa yang selalu ada bersamamu. Jangan engkau takut, jangan engkau khawatir. Akulah Tuhan Allahmu, kata Dia. Aku akan menyertai engkau seperti aku menyertai Israel. Aku akan menahan kekuatan musuh seperti aku menyertai Israel, memberi tanah perjanjian. Demikian aku akan memberikan tanah pusaka menjadi milikmu. Tuhan memberkati usahamu, Tuhan memberkati pekerjaanmu. Bahkan Tuhan memberkati semua persembahan-persembahan yang kau berikan, yang kau kirim dengan segala macam alat apapun. Tuhan menerima dengan kasih anugerahnya. Diberkati pernikahanmu, diberkati sekolah anak-anakmu. Pada saat di rumah berfellowship, melakukan tugas-tugas, Tuhan hadir di tengah-tengahmu. Berkat damai sejahtera Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus memelihara kita semua. Penyertaan Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. God bless you.